Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku semua? Soleh dan solihah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bertemu dengan Bapak di materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan Pak Ali Sahid. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Peta konsep pembelajaran kita untuk kali ini adalah letak dan luas Indonesia bagian pertama. Kita akan membahas pemahaman lokasi melalui peta. Peta itu apa sih? Nah, inilah bagian-bagian peta. Yang pertama adalah judul peta. Yang kedua adalah skala peta. Yang ketiga adalah orientasi utara. Yang keempat adalah simbol peta. Yang kelima adalah garis koordinat. Yang keenam adalah inset. Yang ketujuh adalah legenda. Yang kedelapan adalah sumber peta. Yang kesembilan garis tepi peta. Yang kesepuluh adalah lettering. Yang kesebelas adalah tahun pembuatan peta. Pemahaman lokasi melalui peta. Apa sih yang dimaksud dengan peta itu, atau apakah peta itu? Peta adalah gambaran permukaan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Yang pertama kita akan membahas tentang judul peta. Judul peta ini menunjukkan isi sesuatu peta atau memuat tema dari daerah yang digambarkan. Contohnya, pada peta administrasi. Nah, ini pada peta Jawa Barat, pembagian wilayah administrasi. Yang kedua adalah peta dengan permasalahan, ya. Contohnya, peta distribusi curah hujan tahun 2011. Nah, peta ini, ya, fungsinya untuk memberitahu bahwasanya tahun 2011 distribusi curah hujan pada bulan Januari berapa persen ketinggian atau berapa persen intensitas hujan pada tahun 2011 pada bulan Januari. Atau misalnya peta yang lain yang berkaitan dengan berupa pemukiman, hutan, perkebunan. Selanjutnya adalah skala peta. Apa sih skala itu? Skala itu adalah, ya, suatu yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sungguhnya di lapangan, ya. Nah, skala ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, skala garis, ya, atau skala grafis. Yang kedua, skala angka. Nah, contohnya ini gambar skala, ya, grafis dan skala angka. Nah, itu grafis. Dibacanya gimana? Dibacanya misalnya 1/400.000, ya. Berarti 1 cm di peta itu adalah
400.000. Nah, berarti berapa jaraknya kira-kira? Kalau 1 cm berarti adalah 4 berapa? 4 kilo. Nah, contohnya ya pada peta di ya ini penempatan skala pada peta. Kemudian orientasi utara. Orientasi adalah ya orientasi utara atau orientasi pada peta itu ditunjukkan oleh simbol yang berbentuk panah dengan bentuk bervariasi ya. Mungkin kalian pernah lihat. Nah, inilah simbol-simbol orientasi utara yang ada pada peta. Simbol peta. Nah, selanjutnya simbol peta. Simbol peta ini adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol ini terdiri dari 1. Simbol titik, 2. Simbol garis, yang ketiga simbol warna, yang keempat simbol area. Contoh simbol titik ya, pada peta dapat kalian lihat pada bagian di bawah ini. Nah, ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota madya. Nah, itu simbol titik. Selanjutnya simbol garis. Nah, simbol garis ini coba kalian lihat, amati pada bagian di bawah. Silakan. Ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi atau batas daerah. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, yaitu simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Nah, coba lihat, perhatikan pada bagian di bawah ini. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah simbol area. Simbol area atau objek yang digambar biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Ya. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaan. Contoh simbol area ya, danau, rawa, sawah atau formasi batuan kapur. Bisa dilihat di bagannya. Kemudian ada garis koordinat. Apa sih garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya, pernah lihat bola tiruan bumi? Nah, lihat ya. Pada bola tiruan bumi ini ada garis-garis ya yang bertemu satu dengan yang lainnya ya. Garis lintang maupun garis bujur. Nah, makanya ada lintang utara, ada lintang selatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis koordinat pada peta. Kemudian selanjutnya adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan antara lokasi lain yang lebih luas. Contohnya pada peta Pulau Kalimantan ya. Dalam peta inset itu Pulau Kalimantan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dipetakan dengan gambar yang lebih luas Pulau Kalimantannya. Bisa lihat. Kemudian kita akan menuju legenda. Legenda apa sih? Nah, legenda adalah keterangan yang semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yaitu kan kamu lihat legenda itu ada tanda-tandanya semua berkaitan dengan objek itu dilukiskan dengan legenda dari skala dan sebagainya. Lihat, bisa diperhatikan pada bagian di bawahnya. Agar apa? Agar membaca peta mengetahui tentang objek pada wilayah yang dipetakan. Kemudian dimana misalnya biasanya terletak di bawah peta.
Kemudian sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Ya, bisa diperhatikan pada peta yang di bawah ya. Situ ada sumber peta ya, sumber peta yang dibuat dari instansi mana ya. Nah, dinilai ya, peta ini dinilai kualitas atau dinilai kualitas peta yang dihasilkan dari sumber yang dibuat tadi, yang membuatnya. Kemudian garis tepi peta. Garis tepi peta ini apa sih? Ya, garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta. Fungsi garis tepi untuk menulis angka-angka derajat astronomis. Ya. Nah, ini garis tepi peta yang ada di sini ya, perhatikan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah lettering. Lettering itu apa? Nah, lettering itu adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada ya di dalam peta. Ya, contohnya simbol-simbol ya di kota Bandung, Solo, Magelang yang menggunakan simbol-simbol warna tadi, merah. Nah, ada yang titik merahnya, ada yang tidak bulat, ada yang sebagainya ya. Nah, lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, dan sebagainya. Setiap penampakan alam termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Kemudian tahun pembuatan peta ya, sebagai sumber informasi singkat kapan peta tersebut dibuat ya. Contoh pada peta di bawah ini ya, buat peta perkiraan sifat hujan musim kemarau tahun 2012. Nah, di sini ada sumbernya. Ini ada dari BMKG, Stasiun Klimatologi Karangploso, Malang. Nah, ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini. Nah, kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.